Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Ansulma Mahiratunisa. Saya dari kelas MPIA, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Teman-teman, tidak terasa sudah 2 bulan kita stay at home, tetapi kita tidak boleh malas untuk belajar, kita harus tetap semangat. Fighting! Untuk menemani belajar Anda, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai materi pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Ibu Lutfiana Dwi Mayasari. Baiklah teman-teman, langsung saja kita bahas pertanyaan yang pertama. Bagaimana analisis saudara tentang pemilihan kepala daerah melalui pilkada langsung dalam kaitannya dengan otonomi daerah? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai pemberian wewenang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam hal pemilihan kepala daerah berarti setiap daerah berhak melaksanakan proses pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota tanpa campur tangan pemerintah pusat. Pilkada langsung berarti pemilihan dilakukan dengan transparan dan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak atau lebih dari 50% maka ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Selanjutnya, pasangan akan dilantik. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung terlaksananya good governance? Di antara faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, transparansi. Transparansi merupakan proses keterbukaan dalam penyampaian informasi dan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan agar pihak eksternal dapat ikut memberikan pengawasan. Sedangkan faktor yang kedua yaitu partisipasi. Dengan ini, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat yang berkepentingan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas. Sehingga dalam pembuatan kebijakan, pemerintah dapat mempertimbangkannya serta meminimalisir terjadinya konflik. Yang ketiga yaitu akuntabilitas. Instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan yang keempat yaitu supremasi hukum. Wujud nyata pemerintah yang menjunjung prinsip supremasi hukum ini mencakup penuntasan kasus KKN dan pelanggaran hukum, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Sedangkan faktor yang terakhir yaitu responsif. Aparat pemerintah harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi atau kondisi serta pengambilan prakarsa untuk mengatasi masalah. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana jika ada kelompok yang ingin merubah ideologi bangsa Indonesia? Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila berdasarkan cara pandang bangsa Indonesia. Semua terangkum dalam Pancasila sehingga Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa. Apabila terdapat kelompok yang ingin merubah ideologi bangsa Indonesia, maka harus ditindak dengan tegas, karena hal ini dapat mengancam persatuan bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasinya, kita harus menanamkan rasa cinta kita terhadap tanah air sejak dini dan membiasakan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita harus bersatu dan menjunjung tinggi ideologi bangsa kita. Kita tidak boleh terpecah belah karena kita Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.